Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan membahas melanjutkan tentang golongan yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah, yaitu yang pertama adalah golongan as-sabiquna sabiqun, ya orang-orang yang uh, mendahului orang-orang pionir yang di dalam kehidupan ini. Mereka itu adalah ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekat kepada Allah dan didekatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah orang-orang yang disinyalir tuh bighairi hisab. Jadi tidak pakai fase hisab atau yaumuddinnya ada, tapi mereka tidak mengalami fase hisab itu. Jadi mereka langsung masuk ke dalam surga itu secepat kilat gitu ya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka adalah orang-orang yang kebanyakan itu dari orang-orang yang terdulu ya di zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW, dan minal akhirin, dan mereka sedikit daripada orang-orang yang akhir. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah ashabul yamin, dan golongan ketiga yang insya Allah akan kita bahas minggu depan yaitu ashabul shimal. Ashabul yamin, kita mulai dari ayat 27, silakan di-share. Ayat 27 dari surat Al-Baqiyah di sini berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang golongan kanan, ma ashabul yamin, siapakah orang-orang golongan kanan itu? Orang golongan kanan itu kalau di dalam disebut juga dengan ashabul yamin atau juga disebut dengan ashabul maimanah, ya orang golongan kanan. Seperti tadi kalau ashabikun disebutnya dengan muqarrabun. Nah, ashabul yamin ini kalau kita lihat di dalam slide-nya, yang slide yang ketiga, Taika tolong di-enable editing aja nggak apa-apa. Jadi, ashabul yamin kalau saya di sini menunjukkan sebuah timbangan ya, sebuah timbangan di mana timbangan itu ada timbangannya itu berat ke sebelah kanan. Jadi siapakah orang-orang ashabul, kalau yang tadi yang ashabikun adalah orang yang tidak dihisab, jadi karena udah memang udah hidupnya memangnya untuk Allah, jadi ya Allah Maha tahu ya, nggak usah direpotin dengan hisab. Nah, sedang kalau ashabul yamin ini, mereka ini masih masuk ke dalam eee, periode hisab. Taikah itu coba enable apa namanya, bisa masuknya ke slideshow gitu, kemudian kita masuk langsung ke halaman ketiga. Jadi ashabul yamin itu adalah orang-orang yang timbangannya itu, timbangan amalan kebaikannya itu lebih berat dari timbangan amal keburukannya, yaitu orang-orang yang amalan kebaikannya bagus, jadi kalau ditimbang itu, eee, dia ke kanan gitu, lebih berat amalan-amalan kebaikannya. Nah, jadi mereka ini orang ashabul yamin ini, mereka itu masih mengikuti sidang peradilan yaumul akhir nanti gitu, yaumul hisab itu, masih mengikuti itu. Ya berarti lama ya, kalau kita lihat, saya bilang saya sekarang suka kadang-kadang ada waktu mendengarkan itu ya, persidangan Verdi Sambo itu ya. Buat saya, menjadikan satu bayangan buat saya sebagai orang yang tidak berkecimpung di dunia hukum, menjadi satu bayangan buat saya, "Oh iya ternyata begini ya, persidangan itu seperti ini." Dihadirkan sama saksinya, ditanya satu-satu ya, kemudian persidangan ini diperkirakan mereka selesai dalam jangka 3 bulan, diperkirakan kalau paling cepat itu 3 bulan atau bulan Desember selesai.
kebayangkan satu kasus aja sedemikian lamanya dan itu hanya mereka dibahas adalah hanya selang waktu dari tanggal 4 kalau nggak salah 4 Juli sampai tanggal 8 Juli ketika kematian dan setelah itu beberapa dia setelah kematian. Jadi kurang lebih ya seminggu ya. Kejadian seminggu itu dibahasnya di pengadilan tuh sampai 3 bulan minimal. Sedangkan nanti di akhirat nanti akan menjadi satu, hal yang sangat panjang karena usia kita juga pertama usia kita itu yang dibahas seminggu, ya ini yang dibahas usia 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Kemudian setelah itu juga ada juga dari kompleksitas daripada permasalahan yang ada, kemudian juga menunggu dari golongan-golongan manusia yang bermiliar-miliar orang itu ya, naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Berikanlah haula wala quwata illa billah, berikan kekuatan kepada kita, jalan kita masih panjang, ya, dan semogalah kita menjadi orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, setelah proses hisab itu tadi, maka, terdefinisikanlah siapakah orang yang ashabul yamin itu, ya, dan setelah itu mereka kemudian dideskripsikan oleh Allah tentang apa-apa yang akan diberikan kepada ashabul yamin ini. Kita lihat selanjutnya adalah fi sidrim mahdud. Fi sidrim mahdud. Jadi mereka itu ya, di dalam sidr itu pohon sidr. Pohon sidr itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya pohon bidara, ya. Mahdud itu artinya yang dipotong duri-durinya, ya. Jadi pohon pohon bidara itu, pohonnya itu seperti besarnya mirip jambu biji antara 2 meter, mungkin 3 meter gitu ya. Dan pohon bidara itu seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini, dia mempunyai buah-buah juga, dia mempunyai daun-daun mirip kayak daun sirsak ya, eee dia berbulu, bagian bawahnya itu putih bagian bawah daunnya lebih putih, kemudian di tangkai-tangkainya itu ada ada duri-durinya, ya. Saya pengen tahu apakah ada di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah melihat pohon bidara belum? Kalau ada yang, udah pernah lihat tolong, chatting atau sebutkan ada yang pernah lihat belum? Belum saya mah. Mmm, saya juga belum, Bu. Saya juga belum belum pernah pohon bidara ya. Ada yang lain, ada yang pernah melihat pohon bidara? Nah, karena itulah kemudian kalau teman-teman juga, sebagian belum ada yang melihat pohon bidara, kita belajar sama-sama ya tentang itu apa pohon-pohon bidara itu seperti bagai apa sih pohon bidara itu ya. Nah, ini seperti ini, dia mempunyai buah-buah juga. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Jadi pohon bidara ini mempunyai duri-duri, ya. Tapi duri-durinya itu nanti di akhirat itu, si pohon bidara itu jadi di akhirat nanti itu, eee, kita akan ada di surga itu ada pohon bidara, ya, pohon bidara. Eee, dan pohon bidara ini si si duri-durinya itu sudah dipotong. Jadi kayak kayak durinya pohon pohon apa namanya, pohon mawar ya, cuman mawar lebih lebih ada yang mawar tuh ada yang besar banget gitu durinya, kalau ini sedikit lebih kecil. Nah, pohon bidara ini berduri gitu ya. Nah, di surga nanti pohon bidara itu tidak mempunyai duri. Dia akan dipotong, mahdud, dipotong durinya, ya sehingga dia tidak mempunyai duri lagi. Jadi kalau dalam tafsir di sini Al-Biqai dari
yang tertulis di dalam apa namanya, Al-Misbah ya, terjemah Al-Misbah disebutkan bahwa ini mengisyaratkan bahwa di surga nanti tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Jadi sesuatu yang tidak berguna itu atau mengganggu itu dihilangkan, gitu. Itu maknanya di surga nanti. Kalau Quraisy Shihab menambahkan, ya, itu sepula sebabnya rasa persaingan atau kecemburuan dicabut Allah, kedengkian dicabut oleh Allah dari hati penghuni surga yang tidak diperlukan lagi, gitu. Jadi kan penghuni surga yang, nanti orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga itu mereka akan, mandi dulu di Telaga Kautsar, di mana dengan setelah mereka mandi, mereka tidak mempunyai rasa dengki, rasa iri, rasa kesal, gitu kan. Mungkin meskipun sesama penghuni surga akan tetapi mempunyai masalah di dunia, seperti ada yang dulu pernah terlibat dalam peperangan atau ya, konflik-konflik duniawi, maka ketika itu dicabutlah perasaan-perasaan buruk itu, gitu. Sehingga nanti ketika di surga ya mereka ya bahagia aja gitu. Ya jadi, ini satu pemikiran dari Al-Bikai dan Quraisy Shihab, itulah sebabnya kenapa sesuatu yang tidak berguna itu kemudian dicabut, ya, dicabut oleh Allah ketika di surga nanti. Ya, nah sekarang pertanyaannya saya ingin berbagi nih sedikit, teman-teman juga tolong refleksi sedikit, mengapa persaingan atau kecemburuan diperlukan di dunia, tapi tidak diperlukan di akhirat nanti? Silahkan berbagi di kolom chat ya, atau mau sekarang juga boleh, atau pikirkan dulu nanti kita ketika sesi tanya jawab kita akan, mendiskusikan mengapa persaingan atau kecemburuan atau kedengkian itu ada di dunia, tapi tidak diperlukan di akhirat nanti. Kenapa ada di dunia dan kenapa Allah berikan itu tapi nanti dicabut oleh Allah. Oke, nanti kita tulis ya, kirim, tulis jawabannya di kolom chat nanti kita, bahas setelah, sesi ini, ditanya jawab ya. Baik, selanjutnya daun bidara itu ya, pohon bidara itu, disebut juga dengan, daun sereh gitu, tapi bukan sereh maksudnya Sunda ya, sirih ya. Daun cedar, daun, Arabian Arabian jujube ya, atau Sisyphus spinacristi. Kenapa disebut Sisyphus, spinacristi? Karena ini bidara ini kan ada durinya itu tuh yang dipakai ketika ada apa, Nabi bukan Nabi Isa ya, orang yang diserupakan Nabi Isa tuh disalib gitu kan. Nah ketika salib kan ada kayak, apa, mahkota duri, nah itu dari pohon dari bidara. Jadi di ranting bidara tuh dibuat mahkota gitu, terus disematkan di orang yang miripkan dengan Nabi Isa alaihissalam dan disalib, oke. Nah ini saya juga tertarik untuk membahas tentang pohon bidara itu karena saya juga nggak tahu pohon bidara itu apa gitu ya. Ini kita lihat bunganya seperti ini, ya buahnya seperti ini. Baik selanjutnya. Nah kalau di dalam yang kita bicarakan itu nama latinnya adalah Sisyphus mauritiana ya. Jadi ternyata bahwa pohon ini adalah pohon yang serbaguna, mungkin mirip dengan kayak pohon kelapa, pohon pisang yang segalanya tuh bisa dimanfaatkan gitu kan ya. Jadi dia kalau daunnya itu dipakai bisa untuk menjaga kesehatan jantung, mempercepat penyembuhan luka. Jadi, dia antioksidan tinggi, jadi daunnya direbus, diminum, menurunkan kolesterol, memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan risiko diabetes, mengatasi wasir, mengatasi jerawat, antibakteri, menurunkan berat badan, perawatan rambut, terus dia juga kalau dia apa, dilumatkan dikit gitu ya, terus ditempelkan ke luka-luka itu juga, menyembuhkan luka-luka itu. Kemudian kayunya itu mempunyai, apa, manfaat untuk dijadikan arang karena dia mempunyai, energi yang sangat tinggi di dalam, kayunya. Jadi kayu dan kulitnya dipakai untuk pembakaran.
Kemudian, buah bidara itu sendiri ya, buah bidara itu sendiri, dia itu punya rasa manis ya, meskipun ketika muda sepet gitu ya, tapi dia punya rasa manis. Biasanya bisa dijadikan minuman ya, bisa dikeringkan ya, dijadikan manisan atau di-stup ya. Itu yang ada di dalam literatur ini, Indonesia. Tapi kemudian saya mencoba untuk mencari apa itu, bidara, buah bidara atau di luar negeri disebutnya buah jujube. Buah jujube itu, ada yang kalau orang Cina bilangnya, buah kurma merah ya, kurma merah dan banyak dipakai dalam kuliner Cina ya. Jadi buah jujube dia berwarna merah ya, kalau direndam gitu tuh nanti bisa jadi merah. Dia termasuk golongan superfood ya, jadi, mempunyai banyak kandungan nutrisinya tinggi. Dia dipakai juga untuk minuman untuk orang yang demam. Jadi kalau yang demam, buahnya itu direndam, buah keringnya itu direndam, kemudian dikasih air panas dan diminum untuk yang demam. Bisa untuk dibuat, vinegar atau cuka, bisa untuk ditambahkan ke permen karena dia mengandung ada sebagai pewarna, tapi dia juga, punya rasa yang manis, bisa untuk snacking, jadi untuk digado gitu, bisa untuk, memaniskan teh gitu, ada beberapa teh yang dicampur dengan, buah, bidara ini, kemudian bisa juga untuk sup ya. Jadi kelihatannya kelihatannya, kita orang Indonesia tidak memanfaatkan buah bidara ini, tapi di penjuru dunia yang lain, buah bidara itu dikonsumsi dan termasuk jadi superfood ya. Superfood itu adalah makanan-makanan yang mempunyai nutrisi sangat tinggi. Nah, kemudian juga nanti kita lihat, eee, dia dipakai untuk, di dalam dia ada hadisnya untuk memandikan jenazah, membantu ruqyah, mengusir jin dan sebagainya, ya. Jadi daun bidara kalau daunnya itu kalau diminum tuh bisa sebagai jamu gitu ya. Terus kemudian kalau dia diremas dalam dia masih mentah diremas, maka keluar seperti agak kayak sabun itu, ya. Karena itulah dipakai juga untuk memandikan orang yang sakit, orang yang demam, orang yang kesurupan, atau untuk jenazah, ataupun ya orang yang, nanti kita lihat untuk yang baru, selesai datang bulan. Baik selanjutnya, ini saya mencoba memperkenalkan maaf, jadi, buah bidara itu ternyata bisa dibuat macam-macam itu ya, ini jujube pickle, jadi acar buah bidara, ya buah bidara bikin acar, ada kalau acar kan jadi rasanya asam gitu, tapi juga ada yang dia tidak asam tapi dijadikan manisan gitu, dikasih gula banyak gula gitu. Kedua dia ada di Korea tuh dipakai sebagai Korean jujube tea. Jadi dia dicampur, di dalam teh gitu kan, dan dia mempunyai beberapa kombinasi. Jadi teh itu tidak selalu harus teh teh saja, tapi kalau di sana itu, eee, di luar negeri juga ada beberapa. Jadi yang namanya teh itu terdiri dari beberapa jenis misalnya air teh, kemudian dikasih jojoba atau dikasih mint ya kan, air teh mint segala macam itu. Nah demikian juga dengan jujuba ini dia apa namanya, dibuat teh di Korea gitu. Kemudian dan juga dipakai sebagai, roti ya, jadi di kayak kalau saya bayangannya kayak fruit cake gitu ya. Jadi dicampur dengan walnut, dicampur dengan kacang-kacangan dan dibuat kayak, cake gitu. Kemudian dia juga dipakai untuk, rice pudding, jadi puding dengan menggunakan nasi, toppingnya itu pakai, saus, jujuba ya. Kemudian ini ada bikin jam juga, apa namanya, selai dan ini, Chinese jujube soup. Jadi di dunia di kuliner Cina, sup itu sering dipakai namanya red dates atau, apa, kurma merah. Nah, Bunda tuh pernah waktu ke Singapura itu makan ini, tapi Bunda nggak tahu kalau itu namanya bidara, karena dibilangnya itu, apa, red dates gitu. Jadi, eee, kurma merah gitu loh.
Tapi di dunia pikir tuh kurma gitu, jadi ya makan aja gitu. Ternyata Bunda pernah makan sekali buah bidara dan, di dalam sop-sop Cina itu sering sekali dipakai, buah bidara ini. Baik selanjutnya. Selanjutnya, ya tadi kita tahu ya jadi tentang bebidara itu jadi ternyata kalau kita di Indonesia kita tidak mengetahui tentang buah bidara karena kita tidak memanfaatkannya. Tapi di penjuru-penjuru dunia yang lain, ternyata buah bidara itu dipakai gitu. Ya, moga-moga satu ketika teteh-teteh bisa mencicipi. Saya pernah mencicipi, tapi saya tidak tahu kalau itu buah bidara. Saya hanya taunya itu adalah kurma merah, gitu. Jadi kalau di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa daun bidara, daunnya, sekarang kita bicara daunnya, daunnya itu dipakai untuk bersih, ya. Misalnya untuk bersuci setelah haid. Jadi di sini dalam sebuah hadis disebutkan ketika Asma bertanya kepada Rasul bagaimana mandi setelah haid, maka beliau mengatakan kepada Asma untuk mengambil daun bidara dicampur air lalu berwudu dan mencuci kepalanya. Jadi, daun bidara ini yang tadi saya bilang dia punya kayak sabun-sabun gitu, sedikit bersabun gitu. Dan jadi, konteksnya itu dipakai daun bidara itu karena dia bisa melunturkan kotoran-kotoran. Gitu ya. Jadi karena itu dipakai juga bersuci setelah haid, kemudian dipakai untuk memandikan jenazah ya, ada hadisnya juga ya, riwayatnya juga sahih ya, mencuci jenazah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu juga boleh dengan menggunakan air dan daun bidara. Kemudian dipakai juga untuk mu'alaf. Dalam sebuah hadis An-Nasai disebutkan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, Rasul memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan daun sider atau daun bidara. Kemudian menjadi pengusir, sihir atau jin, ini disebutkan di dalam, tafsir Ibnu Katsir, ada juga beberapa ulama, Al-Qurtubi juga mengatakan begitu, bahwa daun bidara ini, 7 helai ditumbuk halus, kemudian dicampurin air, dibacakan ayat kursi, dijadikan air minum untuk orang yang terkena sihir. Kemudian kemudian juga dipakai untuk mandi. Jadi insya Allah akan hilang sihirnya. Ini terutama ada beberapa yang disebutkan dalam kisah-kisah itu tentang sihirnya, laki-laki yang nggak bisa ke istrinya gitu loh. Jadi ada sihir yang menjadikan seorang laki-laki itu nggak bisa menggauli istrinya gitu karena ya sihir gitu. Jadi itu bisa salah satunya dengan menggunakan daun bidara. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Masuk ke chat. Baik, selanjutnya dalam ayat 29 disebutkan di sini wa talhim mandud ya. Jadi di sini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah, wa tolahin mandud, pohon pisang yang, mandud, yang bersusun-susun buahnya. Ini Buddha melihat itu ternyata pisang itu macam-macam warnanya ya. Dalamnya tuh tetap aja kuning gitu, krem, tapi kulit luarnya itu ada yang bermacam-macam seperti ini ya, Masya Allah. Baik selanjutnya, slide selanjutnya kita lihat, wa tolhin. Tolhin itu kalau di dalam dalam tafsir disebutkan bahwa tolhin itu, satu pohon yang sebetulnya, nggak tahu persis pohon itu apa gitu ya di dalam bahasa Indonesia. Tolhin itu adalah bisa jadi pohon pisang atau pohon kurma, tapi intinya itu adalah sebuah pohon yang batangnya kuat, dahannya panjang, tinggi, kemudian daunnya hijau dan dia beraroma harum dan buahnya itu bersusun-susun gitu loh. Jadi, ini makanya ada yang kemudian menerjemahkan, eee, apa namanya, apakah seperti pisang gitu, tapi bisa juga apakah seperti kurma, karena kurma itu kan kayak gerombolan gitu ya, bersusun-susun kayak gitu, ya.
Jadi wallahu alam ini sebetulnya apa, kalau dalam tafsir disebutnya namanya bisa jadi sama, tapi buah di surga rasanya bisa jadi berbeda, gitu. Ya, jadi kembali lagi kalau misalnya kita menganalogikannya kepada pohon kurma atau pohon pisang, maka ini juga superfood juga, ya. Kalau di Indonesia pohon pisang itu kayak biasa-biasa aja, tapi kalau di luar negeri itu buah pisang tuh mahal sekali dan masuk superfood dan masuk ke apa namanya, Roland Garros ya, masuk ke, apa, dipromosikannya itu oleh atlet-atlet yang kelas dunia gitu. Buah pisang itu kalau di Perancis itu harganya itu, 2 buah pisang itu sama dengan 3 kilo anggur. Ibu-ibu coba kebayang nggak? Anggur sekilo berapa sekarang? Paling murah ya 45. 40.000 lah misalnya, saya bilang 40.000 1 kilo, kalau 3 kilo anggur 120.000. Nah, kalau di Perancis itu 2 buah pisang Cavendish, ya, pisang yang biasa sih menurut saya Cavendish itu bukan pisang yang terenak gitu, 2 buah pisang Cavendish itu harganya sekitar 120.000, kebayang nggak, Bu? 2 buah pisang. Karena itu saya dulu yang tidak terlalu biasa-biasa aja sama pisang, tapi setelah saya di luar negeri, di Perancis, saya malah jadi mengapresiasi buah pisang karena buah pisang itu di sana harganya mahal. Dan pisang yang di Indonesia, Ambon Lumut ya, Ambon Lembang itu rasanya jauh lebih enak daripada pisang Cavendish gitu. Ya, jadi yang disebutkan ini adalah tadi pohon bidara adalah pohon yang superfood dan ini juga pohon pisang adalah pohon superfood juga. Ya, silakan Teh. Selanjutnya ayat 31 disebutnya wama maskub dan juga air yang mengalir. Jadi di surga nanti ada air-air yang mengalir. Ada sebanyak sekali sungai dan kita selanjutnya lihat slide selanjutnya. Wama maskub dan air yang mengalir. Jadi di surga nanti kita mempunyai paling tidak itu mempunyai 4 sungai. Di dalam surat surat Muhammad ayat 15 disebutkan eee, bahwa di surga nanti yang dijanjikan ya di dalam surga itu ada sungai-sungai, ada sungai yang bening yang airnya tidak payau ya, ada sungai-sungai air susu, ada yang sungai yang tidak basi, yang tidak berubah rasanya karena susu kan gampang sekali basi dan kemudian kan sungai-sungai dari khamar atau sungai-sungai jus, anggur yang tidak memabukkan dan juga ada sungai-sungai dari salim musamma yaitu dari madu ya yang manis dan menyegarkan. Jadi nanti di surga itu banyak sekali apa namanya, minuman-minuman yang sangat menyenangkan ya dan itu adalah salah satu dan bentuk-bentuk yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak mampu mengimajinasikannya seperti apa. Karena contohnya saja misalnya sungai susu itu buat saya juga amazing karena bagaimana bisa ada sungai susu, susu itu kan cepat sekali basi pertama, kedua, bagaimana memerahnya, apakah di hulu daripada sungai itu ada banyak sapi gitu. Kemudian, ada khamar-khamar juga kan mahal harganya, bagaimana bisa demikian ada sungai khamar itu kan sangat tidak, masuk di akal kita di dunia ini ya. Nah, tapi itulah yang apa yang ini semuanya adalah satu pandangan-pandangan atau satu, eee, bocoran-bocoran dari Allah, tapi tentu saja bagaimana kita menerima menerima anugerah ini atau memahaminya itu, terbatas karena kita mempunyai prosesor pemahaman kita yang masih duniawi ini. Nanti kalau sudah saatnya tiba kita akan bisa menikmati, apa yang ada di akhirat itu lebih daripada apa yang di dunia.
Ya, kalau kata orang-orang pernah pernah mati suri, mereka mengatakan bahwa sense mereka itu menjadi, mereka merasa lebih hidup, katanya gitu. Ketika mati itu mereka akan lebih hidup dari yang hidup yang pernah mereka, rasakan. Sama dengan kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah mati. Dan itu orang-orang yang, apa namanya, eee, yang mati suri itu mengatakan demikian. Jadi, mereka bisa melihat lebih jelas dari apa yang biasanya, mereka lihat 120 derajat, ya kan? Itu kalau 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 nanti itu bisa melihat semuanya, gitu, bisa lihat 380 derajat atau kali 380 ya. Jadi bisa melihat semuanya. Kemudian yang dulunya tidak bisa terbang, bisa melayang. Yang dulunya terbatas oleh ruang, maka saat itu mereka hanya kalau menginginkan ada suatu tempat, hanya menginginkan saja maka mereka ada di tempat itu, gitu. Kemudian mereka bilang bahwa, eee, rasa cinta juga hatinya akan menjadi lebih sensitif sehingga merasakan kecintaan Allah itu lebih-lebih daripada yang mereka bayangkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada cinta yang besar seperti cinta Allah itu, cinta dari Allah itu, atau disebut juga unconditional love, yaitu cinta yang tidak mempunyai kondisi, cinta yang tidak mengharapkan balasan, gitu. Nah kemudian, mereka juga bilang orang-orang yang itu, bahwa penciuman mereka menjadi lebih tajam juga, penglihatan menjadi lebih tajam, semuanya menjadi lebih tajam, gitu. Jadi, karena itulah nanti, ketika seseorang diberikan kenikmatan di surga, maka juga mereka akan merasakan nikmat yang jauh daripada kenikmatan yang sama kalau di dunia ini, gitu. Jadi diberikan buah juga rasanya itu misalkan di sana itu buah buah pisang, tapi rasanya mungkin pisang yang terenak gitu. Kalau merasakan buah, durian, durian yang terenak. Ya, merasakan buah sidir, buah bidara, ya buah yang terenak. Ya begitu. Ya jadi, selanjutnya baik kita masuk lagi kepada ayat selanjutnya, yaitu, wa faqihatin katsirah, dan kemudian nanti disediakan, buah-buahan yang katsirah. Buah-buahan yang sangat, banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan buah-buah itu tidak berhenti berbuah. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan setiap kali, buah itu diambil maka akan tumbuh lagi, tumbuh buah yang baru tanpa memerlukan, waktu yang lama ya, eee dan tidak dilarang kita untuk mengambil buah-buah itu, tidak ada buah yang tidak boleh makan ini, buah ini, karena buah ini misalnya, nanti kolesterol tinggi gitu, atau nggak boleh makan durian nanti kolesterolnya naik, atau nggak boleh makan, buah jeruk nanti, perutnya mah, segala gitu, nggak ada ya. Jadi semuanya itu, buah-buahnya itu, eee, tidak ada yang sesuatu pun yang menghambat untuk mengkonsumsinya, gitu, dan itu adalah buah yang bermacam-macam. Ada yang tahu nggak buah yang ada yang saya tunjukkan ini? Ada yang tahu buah apa ini? Boleh buka 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 buka, apa namanya, buka mic kalau yang tahu. Ada yang tahu? Teh Tini tahu nggak? Buah plus? Oh, iya buah plum ya. Iya betul, tai is ini tuh buah plum ya. Bagus ya buahnya ya, apa namanya, warnanya, ungu gitu cantik dan rasanya juga enak sih buah plum itu. Nanti satu ketika moga-moga teteh-teteh juga bisa merasakan ya buah plum ini. Saya kalau kalau pas sedang ke luar negeri, saya suka ke supermarket tuh mencari buah-buah yang nggak pernah saya makan gitu. Saya beli aja gitu, nanti mau enak nggak enak, suka nggak apa-apa, tapi saya coba gitu. Baik selanjutnya,
Dan kemudian wa furusyim marfu'ah dan juga kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Baik, selanjutnya Taika, jadi di sini yang disebut dengan furush, furush itu adalah bentuk jamak dari firosyun. Firosyun adalah sesuatu yang dihamparkan, sesuatu yang dihamparkan. Jadi ada yang mengatakan bisa berarti kasur, yang pertama bisa berarti kasur. Marfu'ah yang, dihamparkan tapi posisinya tinggi. Jadi kasur yang dihamparkan tapi dia posisinya tidak di lantai gitu loh, ya. Jadi, dan kasurnya yang marfu'ah yang ditinggikan ya, sesuatu yang, indah, sesuatu yang kualitasnya yang baik dan dia tidak di lantai. Nah itu, ada 2 penafsiran tentang furusyim marfu'ah. Yang pertama itu adalah, bisa berarti kasur. Ya, tapi juga yang kedua bisa artinya pasangan, ya karena, dan marfu'ah pasangan pasangan, yang marfu'ah pasangan di surga itu adalah, pasangan dari, baik kalau yang laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat wildan itu. Dan mereka itu adalah marfu'ah, yaitu mempunyai derajat yang tinggi, yang mempunyai kecantikan yang sangat cantik, dan juga mempunyai akhlak yang sangat sangat sopan santun. Jadi disediakan juga bidadari-bidadari. Baik selanjutnya. Ayat 35 disebutkan, "Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Jadi ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Di sini dikatakan, "Inna sesungguhnya kami ansya'nahunna," kami menciptakan, ya menciptakan bidadari itu, insya'a. Insya Allah itu artinya dengan penciptaan yang sempurna, atau juga disebutkan dalam tafsir dikatakan dia diciptakan secara langsung. Jadi tidak pakai si bidadari ini anak dari siapa, keturunan siapa, tidak seperti itu. Tapi memang seperti malaikat aja, langsung ada gitu kan. Atau ya kayak misalnya kita lihat batu gitu, batu itu kan langsung ada, nggak ada batu beranak misalnya gitu. Tapi mereka itu diciptakan secara insya'a, secara langsung dan dengan penciptaan yang sempurna. Apabila jika Allah menggunakan kata ansya'nahunna itu artinya Allah menciptakan karena mempunyai manfaat, mempunyai tujuan. Jadi Allah memang menciptakan itu untuk menjadi pendamping orang-orang yang ada di dalam surga. Dan kemudian, waja'alnahunna, abkara dan kami menjadikan para bidadari surga itu abkara. Mereka itu, eee, abkara itu, belum pernah disentuh oleh orang yang lain atau makhluk yang lain dari jin dan manusia dan artinya masih perawan, masih disegel gitu ya, dan kemudian uruban atsroba mereka itu. Nah ini terjemahannya ini kurang ya, kita lihat slide selanjutnya. Uruban itu artinya penuh kasih sayang, penuh cinta, lemah lembut, menyenangkan, itu yang disebut dengan uruban, ya. Uruban, apa ya, menyenangkan gitu ya, yang menggemaskan, yang penuh sayang, penuh cinta, dan mereka itu atsroba, mereka itu sebaya umurnya. Jadi di dalam surga nanti memang wanita-wanita ini maupun wildan juga dan manusia-manusia juga yang penghuni surga, mereka itu mempunyai rata-rata umur yang sama, yaitu umurnya, Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sekitar usia 30 tahun. Jadi di sana nggak ada yang apa namanya, yang tua ya. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam Al-Misbah disebutkan ketika, ada seorang wanita tuh yang bertemu dengan Rasul dan Rasul sempat berkata bahwa nanti di surga nanti tidak ada wanita yang tua gitu. Maka si nenek ini menangis ya, sedih ya. Kemudian Rasul menjawab, maksudnya dengan tersenyum Rasul menjawab, artinya nanti ibu akan menjadi muda lagi." Jadi, tidak ada di sana nanti, orang-orang yang tua, semuanya itu adalah atsroba, sama ya umurnya. Baik selanjutnya.
Selanjutnya kita lihat ya, baik. Ini masih yang, apa namanya, yang seperti yang saya jelaskan minggu lalu, 3 minggu lalu. Mungkin ada yang 3 minggu lalu belum, tidak mempunyai kesempatan menyimak, jadi saya tambahkan sedikit di sini tentang wanita penduduk surga. Jadi kenapa sih, Mbak, kita mempelajari tentang, apa namanya, bidadari gitu. Terus wanita wanita kita-kita yang bukan bidadari ini statusnya seperti apa, ya. Jadi, buat yang sudah dengar disimak lagi, buat yang belum silahkan disimak. Jadi yang pertama ada dua wanita penduduk surga itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-adamiyat, eee, yang kedua ini adalah al-adamiyat, yaitu wanita di dunia yang masuk ke dalam surga. Dan mereka, menjadi pendamping dari suaminya yang masuk surga juga, ya. Eee, Apabila mereka itu tidak mempunyai suami, maka atau suaminya masuk neraka, mereka diberikan pasangan wildan, ya. Nah, kemudian itu yang kedua, itu adalah wanita yang bidadari tadi, ya bidadari yang memang Allah ciptakan khusus untuk mereka sebagai bidadari surga. Ya, mereka belum pernah menjadi penduduk dunia. Mereka diciptakan langsung jadi menjadi penduduk surga dan mereka tidak pernah disentuh laki-laki dari kalangan jin dan manusia. Dan inilah profil dari, 2 wanita penduduk surga. Selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya bagaimana posisinya. Nah, menurut beberapa keterangan, ya, dan juga dari hadis-hadis Rasul juga, wanita dunia itu lebih utama daripada bidadari surga. Kenapa? Karena wanita di dunia itu masuk ke dunia ke surga itu dengan amal-amal solehnya, dengan ketaatannya, sehingga mereka lebih tinggi derajatnya dan juga lebih cantik, ya, dari segi kecantikan lebih cantik daripada, para bidadari itu. Sehingga kalau ada, eee, hadis-hadis tentang bidadari, kecantikannya, kebaikannya, segala macam, maka wanita al-adamiyat atau wanita penduduk surga yang dulu mantan penduduk dunia, itu kecantikannya lebih daripada para bidadari itu. Ya, dan ketika wanita penduduk surga ini, masuk ke dalam surga, maksudnya yang adamiyat tadi masuk ke dalam surga dan bertemu dengan suaminya, mereka menjadi permaisuri atau menjadi ratu, bagi, keluarga mereka di dalam surga dan para, apa namanya, para, bidadari ini menjadi, khadimatnya atau juga ada yang menjadi selir-selirnya. Akan tetapi karena tidak ada rasa cemburu lagi dan juga kondisinya sudah posisinya di atas gitu, maksudnya seorang ratu tidak akan cemburu kepada pelayannya gitu kan, seorang queen ya tidak akan cemburu kepada, apa, yang derajatnya lebih di bawahnya, ya. Baik selanjutnya. Ini adalah hadis yang mengisahkan tentang keutamaan muslimah yang mereka lebih utama daripada bidadari. Ibaratnya kata Rasulullah SAW itu wanita dunia itu lebih utama ya daripada wanita bidadari itu ya dan keutamaan mereka itu seperti apa yang tampak dari yang tidak tampak. Jadi artinya kalau misalnya baju itu misalkan baju yang tampak itu jauh lebih indah daripada baju yang ada di dalam, kan seperti itu ya. Jadi, dalam hadis ini disebutkan, mereka lebih 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 mulia karena mereka, berjuang dengan salat, puasa, dan ibadah pada Allah dan mereka ini adalah penduduk surga yang tercantik. Jadi maksud saya kembali kalau kita membahas tentang tentang bidadari surga itu kan ada yang berkata, "Ngapain sih ngomongin bidadari?" Gitu kan, "Kita juga perempuan nggak enak lah ngedenger bidadari lagi bidadari lagi." Tapi jangan lupa bahwa kita kalau masuk ke dalam surga, posisi kita lebih tinggi dari bidadari dan kecantikan kita menjadi lebih daripada bidadari-bidadari itu, gitu ya. Jadi jangan cemburu sama bidadari karena kita akan menjadi lebih daripada bidadari. Oke selanjutnya.
Baik, saya sebelum menutup, saya akan membacakan sedikit hadis, tapi ini hadisnya agak panjang ya, nggak apa-apa, tentang seorang bidadari yang disebut dengan Ainul Mardiyah. Ini ceritanya hadis ini ketika pada suatu hari di bulan Ramadan, Rasulullah sedang memberikan bertemu ya, halaqah dengan para sahabat, ke Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah, maka Allah akan menganugerahkan Ainul Mardiyah, yaitu bidadari yang paling cantik. Jadi yang syahid di jalan Allah akan mendapatkan Ainul Mardiyah, yaitu siapa dia? Dia adalah bidadari yang paling cantik di surga. Maka salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Kayak apa sih cantiknya Ainul Mardiyah itu? Tapi dia malu bertanya kepada para sahabat, kepada Nabi dan karena ada sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia tidak mencari tahu, ya, dia diam aja, dia cuma penasaran ada kayak apa sih Ainul Mardiyah, kalau yang syahid bisa dapat Ainul Mardiyah gitu. Pada saat itu kan sedang masa-masa peperangan. Nah, kemudian waktu zuhur ya, kemudian setelah itu, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang ya. Mereka kemudian, dalam tidurnya ini sahabat yang tadi penasaran, sahabat yang masih muda yang penasaran tadi bermimpi ya. Ya, apakah mimpinya di dalam mimpinya itu dia berada di satu tempat yang sangat indah dan yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, ya. Sahabat muda ini dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah dilihat sebelumnya, kecantikannya belum pernah dilihat sebelumnya. Maka kemudian silahkan pindah slide-nya. Maka dia bertanya kepada wanita tersebut, "Ini tempatnya ada di mana sih? Ini sebenarnya tempat apa?" Maka jawab wanita itu, "Ini adalah surga." Silakan di slide-nya diteruskan ya, Taika. Ini adalah, surga. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" katanya. "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu," katanya. Kemudian dia berjalan lagi ya, si pemuda ini berjalan lagi, sahabat ini berjalan lagi, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya tuh berlipat-lipat dari yang pertama tadi. Maka dia tanya, "Wah, ini pasti Ainul Mardiyah." Dia tanya, apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Oh, bukan, saya penjaganya Ainul Mardiyah. Kalau ingin bertemu dengannya, dia ada di sana, di singgasana yang sebelah sana," katanya, ditunjukkan jalannya, ya. Kemudian setelah itu slide selanjutnya, lalu, dia pergi ke singgasana itu. Ini ketemu dengan wanita yang ketiga. Itu ada lagi wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita yang sebelumnya, ya. Dan wanita ini sedang mengelap perhiasan. Maka, sahabat ini memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaga singgasana ini. Saya penjaganya, singgasana Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia ada di singgasana itu." Maka pemuda itu pun beranjak dan sampai kepada mahlika yang ditujukan. Di sana didapatinya seorang perempuan yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita yang sebelumnya. Dan Ainul Mardiyah ini pemalu ya. Kemudian, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" Dijawab, "Iya, saya adalah Ainul Mardiyah." Maka saat itu ketika setelah bertemu dengan Ainul Mardiyah, pemuda ini terbangun dari mimpinya dan dia menceritakan mimpinya kepada seorang sahabat. Tapi dia memohon untuk dirahasiakan sampai nanti saat jangan dibicara sama siapa-siapa ya. Maka dia pun, semangat untuk berjihad dan kemudian, dia kemudian syahid dan dia, bertemu dengan Ainul Mardiyah ya. Nah ketika, di petang hari ketika buka puasa, jadi kan ceritanya kan siang tuh ya, sore sore berperang, kemudian ketika buka puasa, sahabat yang tadi diceritakan mimpinya itu
bercerita kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkan mimpi sahabat Yuda ini dan berkata, "Iya, sekarang dia sedang bahagia bersama Ainul Mardiyah." Masya Allah ya. Jadi ini adalah sekilas cerita tentang, tentang bidadari yang bernama Ainul Mardiyah. Baik, mungkin, kita cukupkan dulu ya sampai di sini materinya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibahas, silahkan. Ya, baik Bunda, Masya Allah ya. Kita batasi sampai tadi bahas tentang Ainul Mardiyah ya. Yang Masya Allah sekali, silahkan bagi teteh-teteh yang mau langsung berkomentar gitu ya, atau bertanya, atau menambahkan, bisa langsung on ini ya, audionya di-on-kan gitu. Sambil menunggu dari yang mau menanggapi Bunda, apa kita mau ini Yang tadi pertanyaannya tadi. chat dari chat kita. Saya buka Silakan chat Teh. dulu sebentar. Mm. Nah ini tadi kan pertanyaannya ini ya Bunda, mengapa persaingan atau kecemburuan itu tidak diperlukan lagi gitu ya di akhirat, padahal itu ada gitu di dunia gitu. Nah ini dari Teh Tini, Apa jawaban katanya tadi? biar ada beda, kalau di dunia mah memang tidak semanis surga. Insya Allah. Oh, jadi gimana Teh Tini? Gimana? Buka. Ini. Ya, kalau di dunia ada kecemburuan itu menyadarkan kita memang di dunia. Dunia Ya. tempatnya Ya ada yang nggak baik enak dan gitu. buruk ya. Iya betul. Jadi kan kadang ada bahasan juga tentang surga itu, misalnya kemarin yang Al-Muqarrabun itu fiha lagwa wala ta'thima. Nah, kalau di dunia mah kan ada kan, misalnya sopir lagi ngomong teh, anjing ngoblok jangan gitu. Itu tuh kan kalau di dunia mah ada gitu. Tapi kalau di akhirat mah nggak akan ada misalnya gitu. Ya di surga nggak ada, kalau di neraka mah ayatin. Iya ya. Ku malaikat ya. Iya, iya jadi iya memang dunia tidak semanis surga ya, memang tempat kita mengumpulkan pahala ya. Selanjutnya ada lagi dari siapa lagi Teh ini komentarnya? Dari Teh Siti Yuningsih, Bunda, katanya berebut pahala karena ada ujian kesabaran di sana. Silahkan Teh Siti, masih ada barangkali ya di Zoom ini, kalau mau menjelaskan lebih lanjut. Teh Siti. Silakan dibuka mikrofonnya boleh. Ya, tapi betul ini Bunda juga berpikirnya seperti ini. Jadi memang keburukan ya, dalam tanda petik keburukan, ketidaknyamanan, ketidakenakan itu adalah ladang pahala buat kita karena sabarnya kita gitu. Jadi ya dilalui aja ya, karena memang ini ada manfaatnya, kita menuai pahala di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Baik, oke selanjutnya ada yang chatting lagi nih. Kalau ini dari saya sih Bun. Iya, gimana tuh? Ya kalau misalnya persaingan atau kecemburuan itu kan ujian gitu. Kalau di surga ya nggak ada lagi gitu kan ujian seperti itu. Kalau di dunia kan kita tugasnya mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Nah, ya itu tadi kecemburuan itu. Kalau menurut saya ya Allah mau lihat gitu, kita reaksinya seperti apa kalau ada persaingan, kecemburuan, sikapnya gimana gitu. Iya Allah betul. mau lihat gitu, siapa yang paling baik gitu kan Bun menyikapinya gitu. Iya siapa apa dalam surat apa ya, surat Al-Mulk ya? Alladzi khalaqal mauta Penuh amalan ya wal Bun. hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu ya. Jadi memang semuanya itu merupakan ujian dari Allah kehidupan ini, dan Allah ingin tahu siapa yang lebih baik amal solehnya gitu ya. Terima kasih buat Teh Ika, Teh Tini, dan Teh Siti atas komentarnya. Masih ada lagi Bun, satu lagi nih dari Ada TI. lagi.
Taiis bilang persaingan atau kecemburuan sudah tidak ada lagi. Aduh, punten saya lihatnya susah nih. Sudah tidak lagi ada lagi karena Teh Tini bisa bacakan nggak, Teh Tini? Kalau dari saya susah. Oh iya, itu ada deh. Persaingan kecemburuan sudah tidak ada lagi di surga nanti. Jadi ngapain juga Ngapain lagi ada gitu. diperjuangkan di surga gitu. Iya, karena di surga memang bukan tempat untuk menuai pahala ya. Maksudnya bukan untuk mencari pahala, maaf. Bukan untuk mencari pahala lagi, tapi masa Menikmati ya, Bu. panen, masa panen, masa menikmati gitu. Jadi memang nggak perlu lagi ya, betul Teh. Terima kasih Teh Iis. Teh Iis mana Teh Iis? Coba, saya pengen dengar suaranya. Teh Iis tuh kalau menjelaskan kadang-kadang suka senang aja. Gimana Teh Iis? Assalamualaikum. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Oh, Gimana Teh Iis? ngejelasin yang tadi Iya. di surga. Ya, soalnya kalau di surga tuh kan udah istilahnya goalsnya gitu kan. Allah tuh kan maha pemberi hukuman dan pemberi reward gitu. Jadi udah dapat rewardnya aja gitu. Jadi istilahnya kalau masih ada persaingan dan kecemburuan berarti memang istilahnya yaitu belum Tempatnya surga di gitu. dunia, belum surga, Iya. iya belum surga di dunia ya. Kalau udah di surga ya udah gitu, udah end-nya udah di situ ya udah gitu. Apalagi yang mau dicari gitu, apalagi yang mau ditargetkan sama orang-orang gitu. Malah kecemburuan tuh kalau di surga malah mengurangi kenikmatan kan jadinya. Jadi iya, ya ngapain juga udah ada. puncaknya nikmat gitu, udah segala ada. Jadi mau ngapain lagi gitu ya udah nikmati aja gitu. Kan udah di dunia itu mah, udah di end aja. Iya betul. Iya jadi saya juga sama ya. Ini kalau ini dari Bunda sendiri. Makasih Thais. Jadi kalau dari Bunda sendiri kalau ada persaingan, jadi maksudnya ada orang yang merasa bersaing gitu, misalnya dengan Bunda gitu. Jadi ada mungkin cemburu atau iri atau nggak suka dan sebagainya. Biasanya kadang-kadang kan ke kitanya juga nggak enak gitu ya. Akan tetapi kadang-kadang suka yang bikin Bunda lebih, senang dan bisa bertahan gitu ya. Itu Bunda tuh cuman berpikir begini, nanti di akhirat gitu loh, nanti di surga, nanti sudah setelah telaga kausar, udah selesai, udah nggak ada cemburu, nggak ada dengki, nggak ada apa nggak ada apa. Jadi kan happy dong, seneng dong gitu. Jadi ngapain juga, biarin aja lah dia mau sekarang kalau memang di episodenya itu dia adalah episode cemburu gitu. Karena kadang-kadang tahu nggak kan, kita orang tuh orang cemburu, orang merasa iri itu nggak, kalau itu orang yang beriman gitu loh, itu dia nggak nyaman dengan rasa itu gitu. Dia tuh merasa nggak enak dengan perasaan itu, karena dia merasa harusnya dia nggak cemburu. Beda yang tidak beriman ya, dibablasin aja dengkinya dengan amal dengan jadi, action yang nyata gitu. Tapi kalau orang yang beriman kan dia sebetulnya merasa nggak nyaman gitu dengan rasa yang dia rasakan itu. Jadi buat dia sendiri itu adalah ujian gitu loh. Tapi buat kita yang dicemburui atau merasa disaingin itu, kita juga, eee, melihatnya sebagai ya, kasihan yang sedang dapat ujian itu dan kita sendiri juga nanti insya Allah di akhirat nanti, di surga nanti kalau kita sama-sama masuk ke surga, rasa itu sudah tidak ada lagi dan kita tinggal tunggu aja sekarang sabar aja nanti kan udah nggak ada lagi rasa itu gitu. Ya jadi itu semangat buat kalau dari saya. Baik ada satu lagi nih kayaknya silakan dibacakan. Dari Bu Yati. Bu Yati mau langsung? Silahkan Bu Yati. Bu Yati. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yati, apa kabar? Baik, alhamdulillah udah sehat Bu Hani. Iya tapi masih lemes nih, masih belum full power. Itu agak lumayan lama itu nanti reaksinya. Kenapa? Agak lumayan lama efeknya itu. Oh iya nih Bu Yati sudah mantan keberapa Bu Yati? Mantan COVID keberapa? Mantan COVID. Udah keberapa Bu Yati? Udah berapa kali? Satu baru sekali lah, jangan berkali-kali lagi. Oh yang waktu kemarin terakhir itu ya? Iya. Iya Iya. Memang begitu ya Bu Yati ya, memang agak jadi kadang-kadang staminanya nggak langsung bisa full gitu ya? Iya, karena juga udah tuwir kali Bu.
Iya, betul. Iya, kalau ini saya nanggapin yang tadi sih intinya mungkin sama Iya, dengan yang mhm, ibu-ibu yang lain ya, bahwa iya, kecemburuan itu kalau saya bilang bisa jadi itu tiket ya, tiket mhm, kita ke surga gitu ya, bagaimana mhm, kita menyikapinya dari adanya kecemburuan itu. Nah, iya, kalau udah di surga ya ya udah nggak ada lagi, ngapain kita udah masuk gitu kan, udah mencapai tujuannya, hal yang iya. kita perjuangkan udah sampai, ya, Udah nggak sepertinya di ada sana udah nggak ujian ada gitu ya, lagi. udah nggak ada Iya, ujian, ngapain juga udah, Pak Guru iya ngeluarin soal iya, ujian gitu kan, sudah tidak betul, ada iya. ujian lagi Iya, gitu. maksudnya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Ya, makasih Bu Yati. Saya tuh senang Sama-sama. sekali ya kalau misalnya ada yang, eee, menyampaikan opini gitu. Buat saya tuh berharga, karena berharganya itu adalah saya juga ingin tahu sejauh mana teman-teman tuh memahami satu ayat pertama. Kedua, ketika seseorang berkata, ketika seorang menulis, maka dia mengasah pemahamannya dan itu akan menjadikan, insya Allah menjadi lebih tertanam ya di dalam diri kita. Karena itulah saya jangan segan-segan nanti di lain hari, apa namanya, ada baiknya kalau kita aktif karena itulah yang menjadikan kita bisa, memahami ya lebih baik lagi. Khawatirnya kalau nggak Mhm, aktif nanti kemudian ada pemahaman yang salah, kemudian kan bisa aja ya orang itu sama belajar Al-Qur'an tapi melihatnya salah gitu, memahaminya itu salah gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif gitu. Jadi, bagus kalau kita bisa ada sesi tanya jawab dan kita saling berbagi seperti ini. Baik, saya serahkan lagi pada Teh Ika, gimana Teh Ika? Ya, dari chatting sudah tuntas ya Bun, alhamdulillah. Kita menunggu dari teman-teman yang lain, barangkali ada juga yang mau disampaikan, silahkan, tidak harus pertanyaan juga ya Bunda. Enggak, iya enggak harus. Apapun silahkan, kita manfaatkan sekitar 10 menit ya, sebelum diakhiri gitu. Jadi masih ada 10 menit, teteh-teteh, ibu-ibu sekalian, jika ada yang mau disampaikan. Di sini ada Teh Wine, ada Teh Restiani, ya, ada Teh Marina, ada Teh Is yang dari Bogor gitu. Baik ya, kalau tidak ada, tampaknya kita akan tutup saja. Atau, apa namanya, Bunda mau mohon pamit dulu. Cuman kalau misalkan teteh-teteh mau, masih mau buka diskusi, sekedar bertanya atau dengan teman-teman di sini Oh juga ya, nggak apa-apa ya. Saya pikir oke. di sini ada saya pikir di sini ada teman-teman ya, ada Teh Ika, ada Teh Siti, ada Teh Tini, ada teman-teman yang lain di sini juga saya pikir mereka sudah lama ya belajar, dengan saya. Kalau saling berbagi itu nggak apa-apa loh, ya maksudnya kan satu sama lain bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah difahami. Tapi Bunda mohon maaf, Bunda mau pamit dulu ya, insya Allah nanti kita bisa bertemu ya di minggu depan. Ya. Semoga kita semuanya sehat. Amin, Allahumma. Syafakilah Bunda, selamat istirahat ya. Teteh-teteh, teman-teman, ibu-ibu, kita bisa ramah tamah nih sekarang ya. Ramah tamahnya bisa diskusi, bisa apapun lah, silahkan kita manfaatkan waktu yang ada ya, karena kita juga kan ini kayaknya sangat jarang ya bersua secara langsung gitu. Jadi nggak apa-apa lah ini online gitu. Kita bersilaturahim gitu ya. Bersilaturahim atau plus-plusnya silahkan kalau mau ada yang disaringkan. Silahkan, ada Bu Eti nih, ada Teh Sikei, Teh Sikei, ada Teh Ayi ya, ada Teh Eka juga nih di Padang, ada Teh Tanti. Silahkan. Kalau yang
Bismillah ini teh siapa ya? Punten. Teh ini nggak tahu ya teh. Iya, saya juga kepo. Ah iya. Mangga Bu Nani, sehat Bu. Bu Nani alhamdulillah hadir juga ya. Silahkan. Teh Tini, ada Pak pamungkas mungkin yang mau disampaikan. Kita ada 5 menitan nih. Ini Lumayan. mah kesan hari ini aja. Nah, ini ada tuh barangkali Masya mau Allah. teh Iis. Teh Iis nih. Bu Yati pamit, mangga silahkan Bu. Jazakillah khair, Bu Yati sehat-sehat selalu. Kalau dari Teh Iis ya, jadi surga teh secara letak aja misteri. Ini kalau di dunia kita kan bisa Sherlock, Teh Tini. Di mana posisi kita Sherlock? Bisa gitu kan. Kalau surga belum ada yang bisa Sherlock. Teh Iis. Masih misterius betul sekali ya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya gitu ya. Jadi tadi kan diceritakan secara detail surga tuh isinya kayak apa gitu. Kita baru sedikit ketambahan itu kan. Ini boro-boro ke isinya gitu, letaknya aja teh masih rada bingung gitu kan. Sementara sekarang tuh kan lagi happening banget multi universe ya, di semesta tuh ada balon-balon lagi, istilahnya apa ya, aku bilang itu balon, di dalamnya tuh galaksi-galaksi, masih ada yang kumpulan-kumpulan ya masih banyak gitu. Ya kebayang kan luasnya tuh seluas apa gitu. Ya udahlah nggak kebayang pokoknya gitu lah. Iya betul Teh. Saya juga pernah lihat yang ini ya, gambaran kita itu sekecil apa gitu ya di galaksi, ternyata kita ciptaan Allah itu luas banget gitu, dan surga apalagi gitu ya. Masya Allah nggak kebayang. Iya, terima kasih Teh Iis ya, yang kita semua wondering lah ya, mempertanyakan posisinya di mana gitu ya surga itu gitu yang Allah pilihkan untuk kita nanti. Ini ada Teh Widya ya, Masya Allah. Teh Widya menanyakan puntennya ini ada background anak-anak. Kenapa ya belum semua diupload? Iya benar Teh Widya, kita perlu bantuan nih sebenarnya ya Teh Tini. Kita perlu tambahan orang lah ya untuk menghandle akun YouTube MQC gitu supaya lancar jaya. Nanti apa Teh Widya bisa bantu Teh? Masya Allah. Teh Widya mau mantu kayak tanya Teh Tini. Mungkin bisa di follow up ke grup untuk ini Teh Tini. Iya, alhamdulillah. Tapi iya, paling langsung ke Teh Ika kan kontaknya. Iya. Jadi ini saya kan yang rekam ya Teh Widya. Tuh, jadi punten ya teteh-teteh semua mangga. Ini mumpung ketemu Teh Widya. Jadi saya kan yang rekam gitu. Jadi filenya ada di saya, dokumentasinya semuanya gitu. Nah, kalau Teh Widya mau nanti saya biasanya kan sama Teh Nita. Kalau Teh Widya ada keluangan waktu, ada kebisaan gitu, nanti saya ini gitu share ke Teh Widya gitu. Berarti Teh Widyanya harus tahu akun, password dan segala macam ya Teh Tini dari Teh Nita. Oh. Karena yang bisa akses kan Teh Nita. Kalau saya cuman ngasihin file gitu. Jadi harus terhubung juga sama Teh Nita, Teh Widyanya. Siap-siap. Ya barangkali dengan adanya Teh Widya ikut bantu ini ya, bisa lebih produktif gitu. Ya, lebih langsung dapat dicicipi apa-apa yang sudah sudah direkam. Minimal jeda seminggu gitu kan. Ya. Gitu. Iya, terima kasih Teh Widya. Terima kasih pisan. Teh Widya ada Teh nomornya Teh Tini? Ada di itu juga ada di KH juga ada. Ya, nanti minta tolong disambungkan ya Teh. Oke. Sama saya juga minta gitu. Ya baik. Tampaknya kita tutup saja ya. Kita tutup saja kajian hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya. Jazakumullah khair semuanya Teh. Alhamdulillah, ibu-ibu ya.
Oh ya, kita tutup aja dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga doa akhir majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tata semuanya. Assalamualaikum. Dadah, Teh Marina.